Ya, kita wajib belajar ilmu tersebut. Seperti setiap hari kita sholat, setiap hari kita wudhu, maka kita harus tahu, harus belajar ilmu yang membahas masalah sholat tersebut. Kita harus membahas ilmu yang membahas masalah wudhu. Harus benar-benar tahu. Jangan tanya terus. Kita harus belajar. Ambil satu kitab, walaupun gak begitu tebal, yang penting dia lengkap di dalam masalah wudhu dan sholat, dia lengkap. Ambil, cari ustadz di kampung itu, cari ustadz dari kampung itu, belajar. Kalau ada ustadz buka pengajian, ikut belajar masalah itu. Hal-hal yang berkecimpung dengan kehidupannya kita seorang muslim dan muslimah, kita wajib dituntut untuk mempelajari ilmu tersebut. Kita waktu puasa Ramadan, kita harus tahu hukumnya yang benar bagaimana. Hal-hal yang membatalkan puasa apa saja. Waktu puasa kita nggak boleh pakai ketembat. Itu jarang orang tahu. Bilang puasa, yang penting saya nggak boleh makan, nggak boleh minum. Banyak juga hal-hal yang membatalkan puasanya kita. Iya, salah satu tadi, kita nggak boleh memasukkan sesuatu ke dalam lubang-lubang tersebut. Pakai tempat, kita banyak sekali kita lihat orang-orang Islam ketika puasa Ramadan siang hari, dia pakai tempat membersihkan telinga, itu batal puasanya dia. Atau dia juga muntah dengan sengaja, dia batal puasanya. Banyak hal-hal yang membatalkan puasa. Seorang pedagang, ya, ketika dia mau berdagang, dia wajib mengetahui hukum-hukum masalah perdagangan tersebut. Iya. Masalah zakat contohnya, harus benar-benar tahu zakatnya berapa. Saya berdagang di dalam peternakan, maka dia harus tahu zakatnya peternakan. Saya buka toko, maka dia harus tahu zakatnya perdagangan. Ya, dituntut dia harus benar-benar tahu. Jangan setelah 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun baru, waduh saya salah, saya nggak tahu. Nggak boleh seperti itu. Makanya kita tetap dituntut untuk belajar. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Kalau umpama dia salah, tidak diampuni di sini. Kalau umpama dia salah, bisa dosa. Karena sudah diperintahkan oleh agama untuk dia belajar, masih saja dia tidak belajar. Itu harus ketahui ya. Untuk ilmu-ilmu lainnya, masalah ilmu-ilmu yang tidak tidak berkecimpung dengan kewajiban kehidupan kita, seperti ilmu masalah syair, ilmu masalah mantek, ilmu masalah faraid, selagi kita tidak ada kewajiban sana, kita mau belajar apa enggak, hukumnya terserah, bebas, sunnah enggak dituntut kita. Yang wajib-wajibnya harus kita belajar, ya. Belajar ilmu agama untuk menghilangkan kebodohan, untuk mengajaran sama orang lain. Saya mau mondok biar anak ini pintar, biar anak ini ngerti fikih, biar anak ini ngerti nahwu, dan biar nanti ketika anak pulang, anak bisa ngajarkan orang-orang di samping-samping kita. Ya. Wal ifadata wal istifadata, mengambil faedah di pondok, memberikan faedah sama orang lain, membantu orang, memberikan manfaat sama orang lain. Itu niat-niat baik harus ada di hati kita. Saya niat belajar untuk meraih ridhonya Allah. Saya niat mau belajar ilmu agama untuk anak ini bisa diridhoi oleh Allah, bisa berkah kehidupan anak, bisa mendapatkan sakinah wa mawaddah wa rahmah di dalam rumahnya anak. Itu niat-niat baik ini harus ada di dalam hati kita. Jangan sampai ada niat-niat jelek di waktu belajar. Efeknya apa? Niat jelek, gara-gara niat kita salah saja, Allah bisa masukkan kita ke dalam api neraka. Wal iyadu billah min dzalik. Oleh karena itu, ingatkan anak-anak kita, ingatkan saudara-saudara kita, ya, atau kita semua juga, ketika ingin masuk pesantren, ketika ingin belajar ilmu agama, jangan sampai ada niat-niat busuk, niat-niat jelek di hati kita. Baik, kita lanjutkan hadis selanjutnya. Al-hadisus sabi', hadis yang ketujuh. Hadis yang ketujuh. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu,
Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau Sayyidina Anas bin Malik meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau Rasulullah bersabda, al ulama'u umana'ur rusul. Ulama itu adalah pembawa amanatnya para rasul. Malam yukhalitu sultan, selagi dia tidak berkumpul dengan para pejabat, para penguasa. Wa yudakhilud dunya, dan dia tidak gunakan ulamanya tersebut, gunakan ilmunya tersebut untuk mengais harta, untuk mengais harta. Ya, fa'idha khalatus sultan, apabila ulama tersebut sudah berkumpul terus dengan para penguasa. Fa'idha khalatus sultan, apabila ulama tersebut sudah berkumpul dengan para penguasa, para pejabat, wa dakhalu dunya, dia mengais dunia, mencari dunia dengan ilmunya dia, mencari uang, mencari harta dengan ilmunya dia, faqad khanu rasulah, maka dia telah berkhianat kepada para rasul. Fahdharuhum, maka berhati-hatilah dengan ulama yang seperti itu. Ya, dikatakan di sini bahwasannya ulama itu adalah pembawa amanatnya Rasul. Jadi sungguh mulia para ulama itu. Makanya mondok benar-benar, belajar benar-benar, sehingga bisa jadi ulama. Ulama itu derajatnya sangat tinggi, makomnya sangat tinggi di sisi Allah. Ya, sehingga dikatakan al ulama umana rasul. Ulama itu pembawa amanatnya para rasul. Itu menunjukkan mulianya ulama. Kalau umpama kalian di rumah ini, kalau ditanya siapa kamu, saya ini pembawa amanatnya presiden. Waduh, orang takut semua. Ketemu polisi nggak jadi ditanya SIM, kencing-kencing polisinya tanya, siapa kamu? Saya pembawa amanat presiden. Jangan pola-pola sama saya, bisa saya pecat Anda. Gemeter, takut polisi, baru presiden. Nah, ini ulama pembawa amanatnya Rasul. Dia yang membawa amanatnya Rasulullah SAW. Dia penerus estafet dakwahnya Rasulullah. Siapa kamu? Saya yang membawa amanatnya Rasulullah. Wah, itu sudah tidak ada orang yang lebih mulia daripada ulama untuk sekarang ini. Iya, makanya belajar benar-benar. Ketika belajar jangan sampai ada niat-niat busuk, niat-niat jelek. Jangan untuk sombong, nanti belajarnya untuk pintar biar sombong, biar dihormati orang. Jangan. Niat-niat baik terus. Ya, banyak niat-niat tersebut di dalam kitab Ta'limul Muta'allim, di dalam juga cara niat belajar yang diajarkan oleh Habib Abdullah bin Awil Haddad. Itu yang harus kita pelajari semuanya. Ya. Di ulama, ketika sudah jadi ulama, kita bisa menjadi manusia pembawa amanatnya Rasulullah SAW. Ya, mungkin di muka bumi ini biasa kan, tetapi bagi orang-orang yang tahu derajatnya sangat luar biasa. Ya. Nah, ulama tersebut dikatakan dia itu pembawa amanatnya Rasulullah SAW. Dia bisa mendapatkan kemuliaan tersebut selagi ulama tersebut nggak banyak kumpul sama penguasa-penguasa. Artinya dia kalau kumpul sama penguasa, dia tidak bisa mewarnai penguasa tersebut. Dia tidak bisa mengajarkan kebaikan kepada penguasa tersebut. Apalagi penguasa-penguasa yang zalim,
dia bungkam dengan kedoliman tersebut. Ya, dia tidak bisa mengajarkan yang kebenarannya. Dia tidak berani mengatakan kebenaran kepada mereka. Mereka salah, kita diam. Nah, ini ulama-ulama ini yang berbahaya. Ya, dikatakan di sini malam yukhalitu sultan. Dia benar-benar dikatakan pembawa amanatnya Rasul selagi dia tidak banyak berkumpul dengan penguasa-penguasa yang dolim tadi. Kecuali kalau dia duduk sama penguasa, dia bisa ngajarkan sama mereka. Pak, sholatnya yang benar Pak, wudunya benar, Bapak nggak boleh gini, Bapak nggak boleh gini, Bapak harus gini, Bapak harus gini, harus begini, harus gini, harus gini. Harus itu ulama yang bagus, itu ulama yang tegas. Ya, kalau sekiranya tidak berani menasihati para penguasa, ya jangan kumpul sama mereka. Kalau sekiranya tidak berani mengatakan kebenaran sama mereka, ya jangan kumpul sama penguasa itu. Harus dijaga. Ya. Malam yukhalitu sultan. Ya. Wa yudakhilu dunya. Ya. Dia gunakan ulamanya, ustadznya tersebut untuk mencari uang. Ceramah di sana, ceramah di sini, pakai narjet. Oh, saya kalau ceramah bayarnya sekian. Kalau minta saya ngajar, bayarnya sekian. Ketika habis ceramah dikasih uang, dilihat, wah kau sedikit, minta lagi, kau sekian, saya bukan sekian. Nah, ini yang berbahaya. Kalau sudah dia mengatakan ustadz dirinya, dia mengatakan dirinya itu ustadz, dia mengatakan dirinya itu ulama, akan tetapi dia kumpul dengan para penguasa dan tidak bisa menasehati mereka, akan tetapi dia gunakan ustadznya untuk mengais harta, untuk mencari uang, ya, menarget ketika dia ceramah, maka dikatakan oleh Rasul SAW, fahdharuhum, maka hati-hatilah dengan ustadz-ustadz seperti itu. Hati-hatilah dengan ulama yang seperti itu. Artinya apa? Kita para ulama, para ustadz itu tidak boleh terlalu banyak berkumpul dengan penguasa, ya, dengan para pejabat. Ketika memang harus dia berkumpul, harus mewarnai. Kalau sekiranya tidak berani mewarnai, tidak berani menasihati, tidak berani mengatakan kebenaran, sudah jangan kumpul sekalian, cari aman sudah. Dan juga mereka para ulama harus tidak benar-benar lillah, benar-benar berjalan dia karena Allah. Jangan ngajar, ceramah diniatkan untuk cari uang. Itu yang berbahaya. Ya, uang apa katanya Allah sudah. Tugasku buat ngajar, tugasku ceramah, tugasku nyebarkan ilmu agama. Mau dia kasih duit, mau dia kasih duit, bodo amat. Ya, rezeki itu dari Allah, bukan dari orang itu. Bukan dari orang yang meminta aku ceramah di rumahnya, bukan dari orang yang meminta aku mengajar di daerahnya. Rezeki dari Allah. Mau dia kasih uang, mau dia nggak kasih uang, terserah. Ya, jangan laku di dalam rezeki. Semua kita ini sudah tertulis rezekinya kita. Dikatakan man syakka fir rizq syakka fir razik. Wal iyadu billah min dzalik. Siapa-siapa yang ragu di dalam rezeki, mana rezekinya anak nggak ada, anak nggak punya rezeki, anak kok sempit, orang itu kaya, dia ragu di dalam rezeki, maka dikatakan, maka dia ragu juga dengan maka dia ragu juga dengan yang memberikan rezeki, yakni Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia ragu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bahaya. Bagaimana seseorang ragu dengan Tuhannya? Sangat bahaya sekali. Oleh karena itu, kita harus menjaga itu semua. Mereka kalau kita dijadikan ustadz, ditakdirkan menjadi ustadz, ditakdirkan menjadi guru, jadi ulama, kalau memang harus kumpul sama pejabat, warnai mereka, nasihati mereka, ya. Dan jangan ada niat di dalam hati kita untuk mencari harta. Mudah-mudahan yang sedikit membawa keberkahan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.